Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah pernah bahas, yaitu IP address. Sekarang kita masuk ke implementasi IP address itu sendiri dalam sebuah jaringan. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan menggunakan software Edraw. Bisa dengan menggunakan Microsoft Visio atau menggunakan Edraw, itu sama saja. Ini saya gunakan hanya untuk membuat topologi dari sebuah jaringan, bukan dalam arti simulasi di sini bukan berdasarkan simulasi seperti Cisco Packet Tracer atau GNS3. Ini lebih ke kita buat topologi ya, supaya kita bisa paham bagaimana mengimplementasikan IP address dalam sebuah jaringan. Kita masuk ke Edraw, kemudian network, detail network ya. Oke, dalam software Edraw ini kita bisa menambahkan router mana router sebentar. Di sini bisa menambahkan router, kemudian biasanya terdiri dari router, switch, dan PC. Kita gunakan 3 PC. Membuat topologi ini sangat perlu dilakukan untuk dapat menggambarkan kondisi sebuah jaringan yang ada di instansi tertentu atau di kantor. Ini sangat diperlukan. Oke. Kita punya topologi simpel seperti ini. Saya kecilkan terlebih dahulu. Oke. Ada 3 topologi. Ini adalah kita router, ini adalah switch, ini adalah PC1, PC2, PC3. Oke, masing-masing kita sudah tandai. Sekarang saya router ini terkoneksi dengan jaringan internet. Internet lambangnya adalah awan kalau di topologi. Internet ini saya ibaratkan adalah ISP atau Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Di ISP kita dapat IP address, IP public. Kalau dari ISP biasanya dapat IP public. Misalkan seperti di IGME 253.105.98/29 gateway 182.253.105.97, sedangkan DNS 203.142.82.222. Itu alokasi IP yang didapatkan dari ISP. Perangkat router ini minimal harus ada 2 interface, yaitu interface yang mengarah ke WAN atau mengarah ke provider internet, dan interface yang mengarah ke jaringan LAN atau ke switch.
Ya, di sini kita untuk interface 1 sudah ada IP address 182.253.105.98. Itu alokasi dari provider internet, kita nggak bisa ganti-ganti karena itu sudah ditetapkan, sudah dialokasikan oleh provider internet. Kita hanya harus membuat IP address untuk perangkat router dengan interface LAN, ya. IP LAN. IP-nya kita coba pakai 192.168.20.1/24. Ya. Dalam satu perangkat itu tidak boleh ada dua gateway yang sama. Ya, misalkan di dalam router ini kita sudah punya gateway. Gateway ini artinya gerbang untuk menuju ke jaringan lain. Nah, di dalam satu perangkat itu kita tidak perlu menambahkan dua gateway karena satu perangkat hanya cukup menggunakan satu gateway, terkecuali ada kondisi-kondisi tertentu seperti kita perlu menggunakan fitur load balancing, kita perlu dua gateway. Tapi kalau hanya topologi seperti ini, kita cukup menambahkan satu gateway dalam satu perangkat router. Ya. Router ini supaya terkoneksi ke jaringan lain, ke jaringan provider lain, perlu ada IP gateway. Kalau gateway-nya kita tidak isi, ya bakal connect ke jaringan lain. Ya. Oke, kemudian IP LAN-nya router ini saya kasih IP 192.168.20.1. Gateway kita nggak usah isi, DNS juga nanti akan menginduk ke DNS dari ISP. Ya. IP LAN itu masuk ke switch. Ya. Dari switch itu disebarkan lagi ke 3 PC. Jika kita menggunakan switch unmanageable, switch biasa, kita tidak usah setting apapun, kita tinggal colok, itu langsung terkoneksi. Berbeda dengan menggunakan switch manageable, kita perlu konfigurasi dulu, baru kita bisa menggunakan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, berapakah IP address gateway dan DNS yang ada di PC1, PC2, dan PC3? Dari mana kita bisa dapat alokasi IP? Jika router ini tidak menjalankan service DHCP client, ya, DHCP clientnya nggak ada, kita nggak bisa setting PC1 ini otomatis IP-nya. Ya. Kita harus menambahkan secara manual IP address dari PC1, PC2, dan PC3. Berapakah IP-nya? IP LAN PC1. Ya. Karena di router IP LAN-nya adalah 20.1/24, artinya kita bisa menggunakan IP 20.2 sampai 20.254. Bebas kita mau pakai IP berapa, yang penting masih dalam satu subnet. Kita bisa pakai PC1 IP-nya 192.168.20.2/24. Subnet masknya 255.255.255.0. Pertanyaan selanjutnya, setiap device perlu satu gateway supaya device tersebut bisa terkoneksi ke jaringan lain. Ya. Pertanyaannya, gateway-nya kemana? Ya.
apakah gateway PC1 ini menggunakan gateway 182.253.105.97 atau menggunakan IP yang mana? Ya, pertanyaannya di situ. Nah, di sini di PC1, karena PC1 ini ketika ingin nyebrang atau berkomunikasi dengan jaringan lain itu melalui router terlebih dahulu, maka router ini adalah menjadi gateway dari PC1, PC2, dan PC3. Kita nggak bisa menggunakan gateway 182.253.105.97 karena itu adalah gateway untuk ke provider. Secara struktur, PC1 sebelum lewat ke jaringan internet melalui switch terlebih dahulu, kemudian melalui router. Kenapa Pak nggak IP gateway-nya bukan IP switch? Ya, karena IP switch ini ketika kita menggunakan switch unmanageable, kita tidak bisa mengkonfigurasi IP address, kita tidak bisa mengkonfigurasi apapun. Ya, beda cerita ketika kita menggunakan switch unmanageable. Jadi ini hanya sebagai terminal. Kemudian PC1 gateway-nya jadi kemana? PC1 itu gateway-nya adalah ke IP 192.168.20.1. Ini adalah IP dari router. Jadi ketika kita konfigurasi PC, kemudian kita membutuhkan IP gateway, maka IP gateway-nya adalah IP router, IP interface LAN yang ada di router, bukan IP interface WAN yang ada di router. DNS-nya bisa menggunakan DNS yang ada di router juga, atau bisa menggunakan OpenDNS 8888. Itu konfigurasi untuk IP-nya. Untuk PC2 sama, konfigurasinya kita hanya tinggal mengganti IP address octet yang paling belakang, karena IP address-nya tidak boleh sama. Misalkan PC1 itu 2, kemudian IP router 1, kita tidak bisa menggunakan IP yang sudah terpakai. Kita gunakan IP 192.168.20.3. Untuk PC3 juga sama, berarti kita tidak bisa menggunakan IP 192.168.20.1, 20.2, dan 20.3. Yang masih kosong adalah 20.4 sampai 20.254. Itu adalah cara untuk mengkonfigurasi setiap perangkat jaringan. Baik. Misalkan di dalam switch ini ternyata ada router lagi, ternyata ada router lagi di sini. Dari switch ada jaringan lain. Masuk ke router, kemudian dari router juga ada switch lagi. Dari switch ada 2 PC. Itu kegedean. Ada 2 PC. Nah, pertanyaannya, router ini kita konfigurasi IP-nya seperti apa? Komputer juga IP-nya seperti apa?
berapakah IP1 berapakah IP1 yang ada di router 2 dan berapakah IP LAN yang ada di router 2. Oke. IP1 karena router 2 ini adalah sub dari router 1, maka IP1-nya tidak bisa menggunakan IP yang dari provider internet atau dari ISP. IP1-nya adalah lokasi dari router, ya, dari interface router yang digunakan ke LAN, karena router 2 ini secara koneksi berada pada switch. Berbeda ketika router 2 ini langsung direct ke ISP. Itu kita bisa menggunakan IP1 sesuai dengan alokasi yang digunakan oleh ISP. Tetapi karena router 2 ini langsung terkoneksi ke switch yang secara struktur, secara topologi itu berada pada router 1, maka IP1-nya akan mengikuti IP LAN yang ada di router 1. Ya, IP yang sudah ada 20.2, 3, dan 4, berarti kita bisa menggunakan IP 20.5/24 sesuai dengan IP LAN yang ada di router 1. Gateway-nya kemana? Tentunya gateway-nya adalah ke 192.168.20.1, DNS pun seperti itu, ke 192.168.20.1. Itu IP1. Kemudian router minimal harus ada 2 interface, IP1 dan IP LAN. Sekarang kita akan setting IP LAN. Nah, IP LAN-nya ini kita bisa berbeda dengan router 1. Kita tidak usah mengikuti router 1, kita hanya mengikuti router 2. Ya, IP-nya kita buat sendiri, misalkan 172.16.10.1/24. Gateway-nya nggak usah, karena gateway hanya cukup satu gateway dalam satu device. Selanjutnya dari router 2 kita distribusikan lagi ke switch, dan switch ini switch unmanageable, kita tidak perlu setting-setting. Dari switch kita distribusikan ke PC 1 dan PC 2. Di PC 1 IP LAN-nya tidak mengikuti IP LAN yang ada di saya namakan ini PC 4 dan ini PC 5. Ya, PC 4 IP address-nya tidak bisa mengikuti alokasi IP yang ada di PC 1, PC 2, dan PC 3. Harusnya mengikuti IP LAN yang didistribusikan oleh router 2. Maka karena IP LAN yang didistribusikan oleh router 2 adalah 172.16.10.1/24, maka kita bisa menggunakan untuk PC 5 dan PC 4 itu 172.16.10.2 sampai 172.16.10.254. Kita bisa menggunakan IP tersebut. Maka untuk IP PC 4 kita bisa mengalokasikan 172.16.10.2/24 dengan gateway adalah IP dari router, yaitu 172.16.10.1. Dengan DNS juga sama, 172.16.10.1. Begitupun dengan PC 5. PC 5 kita tinggal ganti oktet belakang dari IP address, ya. Itu.
itu adalah konsep dari implementasi IP address untuk setiap jaringan. Modelnya akan terus seperti ini. Ketika router 2 disebarkan kembali dari switch, maka konfigurasinya akan sesuai dengan router 2 ke router 1. Ya, saling bercabang, gateway-nya saling menyambung supaya PC 4 dan PC 5 ini bisa menghubungi PC 3, PC 2, dan PC 1. Maka harus ada router. Walaupun beda subnet, ketika routernya ini saling terkoneksi, saling terhubung gateway-nya atau gerbang menuju jaringan lain, maka setiap device atau komputer yang terkoneksi dapat saling berkomunikasi. Ya, itu adalah penjelasan bagaimana kita mengimplementasikan IP address pada jaringan yang simple ya. Oke, mungkin sampai situ materi untuk implementasi IP address. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.